to my channel, Maria Eka Channel. Terima kasih udah mau mampir di channel aku ya. Hari ini aku mau bahas sebuah cerita kriminal yang baru-baru ini lagi trending di mana-mana. Sebenarnya sih cerita ini adalah cerita yang udah lumayan lama ya, tapi karena ada orang yang up lagi di internet, jadi baru-baru ini kembali lagi viral. Cerita kriminal kali ini adalah tentang Isabella Guzman. Kenapa sih? Pasti ada yang nanya dong, kenapa sih kamu mau ngangkat cerita tentang Isabella Guzman? Emang dia siapa? Soalnya nih, setiap aku buka sosmed, buka internet, buka apa aja deh di internet, yang ada tuh yang nongol muka-muka dia mulu. Nah, dari situ mulailah aku searching, terus aku cari tahu, aku research tentang siapa itu Isabella Guzman, dan apa sih kasus kriminal yang dia hadapin saat waktu itu ya. Dan kenapa sih dia bisa jadi trending terus viral di mana-mana? Itu tuh gara-gara dia itu senyum sama wartawan di depan kamera saat persidangan. Dan tau gak sih apa yang udah Isabella Guzman itu lakukan? Jadi kasus yang menimpa Isabella Guzman itu adalah Isabella Guzman itu sudah membunuh ibu kandungnya sendiri dengan total 151 tusukan di bagian wajah. Dari sini ke atas nih. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa ya komen, like, dan subscribe. Jadi latar belakang Isabella Guzman itu, nama lengkap dari Isabella Guzman ini adalah Isabella Yunmi Guzman. Dia itu lahir di Colorado, Amerika pada tahun 1995. Isabella ini adalah anak dari Yoon Mi Hoy dan Robert Guzman. Keluarga mereka ini sebenarnya keluarga yang cukup harmonis. Si Isabella ini juga sebenarnya anak yang ceria, pintar, ramah, dan baik kepada teman-temannya. Tapi keharmonisan keluarga itu tidak berlangsung lama. Dikarenakan orang tuanya ini sering ribut dan berselisih. Dan akhirnya pun mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, setelah mereka bercerai itu, hak asuh jatuhlah di tangan ibu si Bella ini. Yaitu si Yoon Mi Hoy. Ya udahlah ya, akhirnya bapaknya hidup sendiri dan si Bella ini hidup dengan ibunya. Nah, tidak lama setelah itu Yoon Mi Hoy, ibu dari si Bella ini, kenal dengan seorang laki-laki bernama Ryan Hoy. Kok bisa sama ya namanya? Jangan-jangan saling kenal dan tambah lama tambah deket. Ya udahlah ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Nah, waktu pernikahan mereka ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari waktu perceraian antara Yoon Mi Hoy dengan Robert Guzman, ayah kandung dari Isabella Guzman ini. Nah, karena waktu yang cukup dekat itu, jadi banyak orang yang berpikir kalau sebenarnya ibu dari Bella ini sudah punya hubungan dekat dengan Ryan Hoy saat dia masih berstatus istri dengan si Robert Guzman. Nah, masalah Isabella Guzman ini mulai muncul setelah ibunya menikah dengan Ryan Hoy. Nah, saat itu Bella berpikir kalau ibunya terlalu egois dan hanya mementingkan kebahagiaan dia sendiri. Kenapa dia punya pikiran seperti itu? Karena dia berpikir tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan posisi ayah kandungnya, yaitu si Robert Guzman. Mungkin karena terlalu sayang kali ya sama ayah kandungnya. Nah, dari situ mulailah si Bella ini sering ribut, sering cekcok, sering berantem dengan ibunya, dan dia mulai berani untuk melawan ibunya. Nah, menurut pengakuan dari Ryan Hoy, ayah tiri dari Bella ini, si Bella ini sebelumnya masih bersikap ramah saat Ryan Hoy dan ibunya masih menjalin hubungan dan dengan status berpacaran. Dia juga mengatakan kalau si Bella ini masih sopan dan masih bersikap baik dengan ibunya saat itu. Nah, sifat Bella ini mulai berubah saat Ryan Hoy memutuskan untuk tinggal bersama Bella dan ibunya dalam satu rumah. Iyalah, tinggal satu rumah, udah nikah coy. Nah, akhirnya tinggal bareng kan tuh mereka sekarang. Setelah tinggal bareng itu, wah, si Bella tambah lama tambah jadi. Dari biasanya yang cuma ribut mulut doang dengan ibunya, sekarang jadi berani main tangan kepada ibunya. Gila kali lah. Bapak tirinya juga sempat mengatakan kalau hanya gara-gara masalah sepele, si Bella itu pernah benar-benar ngamuk sengamuk-ngamuknya. Dan bapak tirinya juga pernah melihat kalau si Bella ini pernah menendang ibunya. Durhaka kali kau, nak. Nah, walaupun si Bella ini udah sampai segitunya nih sama ibunya, tapi
ibunya masih tetap mempertahankan hak asuh atas si Bella ini dan masih mau merawat dan menjaga si Bella. Namanya juga seorang ibu kan ya. Nah, sekarang kita mulai bahas kronologi peristiwa yang dilakukan oleh Isabella Guzman itu. Peristiwa itu terjadi di tanggal 28 Agustus 2013. Si Bella ini mulailah ribut dengan ibunya. Gara-gara ibunya ini dapat omongan dari tetangga kalau si Bella itu sering memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya saat ibu dan ayahnya tidak ada di rumah. Nah, kali laki-laki yang dimasukkannya ke dalam rumah itu akan pergi diam-diam saat mereka menyadari kalau ibunya akan segera pulang atau udah di rumah. Tiba-tiba pergilah tuh lewat pintu belakang, diem-diem. Dan ibunya juga tahu ternyata laki-laki itu adalah pacar si Bella. Ya, namanya juga seorang ibu, pastilah akan merasa marah kalau tahu kelakuan anaknya seperti itu. Nah, awalnya ibunya nih sebenarnya ngasih taunya tuh baik-baik, nggak langsung marah. Dia masih nasehatin, kayak ngasih tahu. Tapi karena emang sifatnya si Bella ini dari awal-awal udah mulai berani dan ngelawan ibunya, marahlah itu si Bella. Benar-benar marah dan nggak cuma ribut mulut doang. Dia tuh sampai berani ngeludahin ibunya. Bapak tirinya aja sampai kewalahan waktu itu untuk melerai pertengkaran mereka. Nah, besoknya di tanggal 29 Agustus 2013, waktu ini ibunya lagi kerja di kantor, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah email dari anaknya, si Isabella Guzman. Tahu nggak sih apa isi dari email itu? Kata-kata dari Isabella itu adalah, kau akan mendapatkan balasannya, tanda seru. Setelah dapat email itu, si Yoon Mi Hoy ini mulai merasa ketakutan dong. Padahal anaknya sendiri, yang ngapain takut ya. Dan akhirnya ibunya memutuskan untuk menelpon polisi, melaporkan email itu, dan juga dia menelpon suaminya. Saat ditanya oleh polisi, ibunya menyampaikan kalau dia sebelum mendapat email itu, dia memang sudah bertengkar hebat dengan anaknya itu. Dan dia juga mengatakan kalau anaknya itu sedang marah besar kepada dirinya. Nah, ditambah dapat email ini, wajar dong akhirnya dia merasa takut. Setelah itu polisi langsunglah pergi ke rumah Bella untuk mencari Bella, tapi ibunya tetap tinggal di kantor polisi. Nah, ketemulah ya si Bella ini dengan polisi. Nah, saat Bella bertemu dengan polisi itu pun, polisi melihat kalau di wajah Bella itu tidak ada rasa takut sama sekali saat melihat polisi. Yang ada pandangannya itu sinis dan seram. Nah, di situ pun polisi mulai berbicara dan menasehati si Bella untuk tidak bertindak macam-macam. Dia juga menasehati agar dia tidak berani untuk melawan ibunya. Ya iyalah, ya kayak dinasehatin, kamu tuh jangan suka berani ngelawan orang tua, kasihan ibumu, ya kayak gitu-gitulah. Dan polisi juga berkata, kami harap pesan yang kamu kirimkan kepada ibumu tidak serius dan hanya sekedar jokes belaka. Dan itu bukan sebagai ancaman yang benar-benar serius. Nah, si Bella ini waktu dinasihatin polisi itu tuh cuma diam doang, terus cuma jawab iya aja. Tapi diamnya itu ya diam sinis. Setelah polisi itu selesai menasihati Isabella, akhirnya mereka pergilah untuk mencari ibunya Bella lagi yang tadinya ada di polisi tadi ya. Dan dan polisi mengatakan, Bu, mendingan sekarang ibu pulang aja deh. Kita udah nasihatin si Bella. Nanti kalau ada apa-apa ibu langsung saja menghubungi kami ya gitu. Dan akhirnya ibunya pulanglah tuh ke rumah. Nah, saat perjalanan pulang ke rumah itu ibu si Bella ini masih merasa ketakutan dong ya. Dan akhirnya dia menelpon ayah kandung si Bella, si Robert Guzman tadi. Jadi dia menelpon mantan suaminya itu dan meminta tolong untuk menasihati si Bella ini supaya mungkin gak marah lagi ya. Tolonglah nasihatin biar anakmu ini gak berani, biar anakmu ini gak macem-macem, biar dia gak marah-marah lagi, yang kayak gitu-gitulah. Bapak kandungnya langsung lah ngubungin si Bella itu, dan dia juga lagi lah dapat nasihat dari bapak kandungnya. Udahlah Bel, jangan kayak gitu, kasihan ibumu udah mau baik ngerawat kamu, jangan suka marah-marah kayak gitu. Intinya pokoknya nasihatin kayak gitulah. Saat bapak kandungnya itu menelpon, si Bella juga nangis, dia marah-marah juga. Itu tuh ibu tuh egois, dia cuman mementingkan diri sendiri, dia nggak mau ngurusin aku.
Dia cuman peduli sama dirinya sendiri aja, yang kayak gitu-gitulah. Nah, tidak lama kemudian sampailah ibunya Isabella tuh di rumah. Tapi saat sampai ke rumah, tiba-tiba dia langsung lari dong ke kamar mandi, ke lantai atas. Si Ryan Hoy, ayah tiri dari Bella ini, gak tahu dan gak sadar kalau istrinya itu tiba-tiba langsung lari ke kamar mandi. Jadi dia santai aja gitu di ruang makan nungguin istrinya. Namun tak berselang lama, si Ryan Hoy ini mendengar teriakan dari istrinya ini dong, dan suara pukulan pak puk puk. Otomatis dong ya, dia langsung lari ke atas ke arah suara tersebut. Nah, saat dia lari ke atas itu, dia melihat kalau Bella ini menghalangi jalannya untuk masuk ke kamar mandi. Ryan yang melihat ada darah mengalir dari pintu kamar mandi mulai berinisiatif untuk langsung menghubungi polisi. Setelah 2 jam, polisi baru tiba ke rumah mereka itu. Dan polisi menemukan kondisi Yoon Mi Hoy yang berlumuran darah usai dipukul oleh tongkat baseball. Dan polisi juga menemukan luka robek yang sangat banyak di bagian wajah dari Yoon Mi Hoy. Dan Yoon Mi Hoy dinyatakan meninggal dunia di tempat sekitar pukul 22.38. Nah, setelah membunuh ibunya, si Bella ini langsung kabur ke minimarket di dekat rumahnya. Dia ke minimarket nih, bersihin darah-darah yang udah nempel di bajunya itu di toilet minimarket. Dia berbohong kepada penjaga minimarket itu. Dia mengaku kepada penjaganya kalau dia itu telah diperkosa sebelumnya. Dan Bella pun meminta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel di minimarket tersebut. Dan anehnya si penjaganya juga percaya-percaya aja gitu ya. Ya mungkin karena emang si Bella ini cantik. Dan si Bella ini juga meminta petugas minimarket agar tidak melaporkannya ke polisi. PA juga ini minimarket. Kalau emang dia diperkosa, ngapain dia nggak lapor polisi? Nah, tidak lama setelah itu, akhirnya pun si Bella ini tertangkap. Sebelumnya dia tuh udah sempat buron selama 16 jam dan akhirnya ketangkap juga nih. Isabella Guzman tertangkap di sebuah garasi di rumah orang yang tidak dikenal. Nah, nggak usah lama-lama, tepat di tanggal 30 Agustus 2013, hakim memutuskan untuk mengadili Isabella Guzman dengan tuduhan membunuh ibu kandungnya dengan tusukan sebanyak 150 kali tusukan. Nah, bagian ini nih yang bikin dia viral. Kenapa viral? Karena saat dia memasuki ruang persidangan, dia nih masuk, biasa aja gitu mukanya. Biasa aja gitu, nggak ada rasa bersalah sama sekali, kan padahal dia udah membunuh ibunya loh. Dan dia juga melemparkan senyum sama wartawan yang ada di sana. Viral lah tuh jadinya. Aku kasih nih cuplikan dari video viralnya ya. Cantik sih kalau dilihat, kalau cantik juga sih aku putih. Tapi emang sekarang hati-hati sama cantik ya. Dan saat persidangan, polisi pun menyerahkan bukti-bukti yang didapati saat menemukan ibu Isabella ini, seperti kayak tongkat baseball. Tongkatnya tuh pas banget ada di sebelah mayat dari ibu Bella ini, dan juga pisau yang dipakai Bella untuk menusuk ibunya. Nah, laporan dari investigasi mayat dari kepolisian itu juga menunjukkan kalau ibu si Bella ini menerima tusukan di bagian wajah dan leher sebanyak 151 kali tusukan. Gak kebayang ya, enggak. Nah, saat persidangan ditanyalah tuh si Bella sama pengadilan kan, apa sih sebenarnya motif kamu nih? Apa sih sebenarnya alasanmu? Kenapa sih kamu ngebunuh ibumu sendiri? Tahu gak sih apa jawaban atau pembelaan dari si Bella ini? Bella ini berkata kalau ibu kandungnya Bella ini bukanlah Yoon Mi Hoy itu. Tapi si Bella ini mengatakan kalau ibu kandung sebenarnya adalah Cecela. Menurut dia ini, Cecela itu adalah sosok seorang wanita dan suara-suara yang selalu ada di dalam kepalanya. Menurut dia,
sosok wanita itu dan suara itu tuh udah ada dari mulai dia kecil sampai dia gede sampai sekarang. Nah, dia juga bilang suatu hari si Bella ini dengar kalau Sesela ini menyuruh si Bella untuk membunuh Yoon Mi Hoy. Dan tahu gak sih ya kenapa alasannya dia nyuruh membunuh ibunya sendiri? Alasannya karena menurut Sesela ini katanya kalau dia udah ngebunuh ibunya, si Bella ini bisa menyelamatkan dunia. Superhero kali. I'm superhero. Dia ngomong tuh, makanya aku ikutin lah suaranya itu. Terus dia ngomong, ya dari situlah Pak Hakim, makanya saya akhirnya membunuh dia dan melakukan hal kejam itu. Halu kali dia. Nah dari situlah akhirnya hakim menyuruh dokter untuk memeriksa keadaan si Bella ini. Nah diperiksalah tuh si Bella dengan dokter. Para dokter ini akhirnya mengatakan kalau si Bella ini mengidap penyakit skizofrenia. Bagi yang belum tahu apa sih itu skizofrenia? Skizofrenia itu adalah penyakit yang tidak bisa membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Setelah mendengar pernyataan dari dokter tersebut, akhirnya hakim memutuskan bahwa si Isabella Guzman ini dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari hukuman. Dikarenakan dia mempunyai penyakit mental dan tidak bisa dihukum. Tapi dia nggak masuk penjara, tapi dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Colorado untuk menjalani pengobatan untuk masalah mentalnya. Nah, setelah dia berada di rumah sakit jiwa di Colorado itu, para dokter juga menyatakan kalau si Bella ini sering lihat ke langit-langit kamarnya dan sering ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Serem juga. Dan di bulan Juni di tahun 2014, Isabella dipindahkan di Institut Kesehatan Mental di Pueblo. Nah, untuk saat ini sampai untuk sekarang nggak ada yang tahu nih keberadaan sebenarnya Isabella itu sekarang ada di mana tuh, pada nggak ada yang tahu sekarang. Entah ada orang yang bilang katanya masih di rumah sakit jiwa. Dan aku coba cari-cari juga nggak ketemu juga gitu di mana sekarang Isabella ini berada. Gitu. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen biar tahu nih aku sekarang sebenarnya Isabella itu masih ada atau enggak sih, atau ada di mana sih gitu, boleh komen ya. Oke guys, jadi itu tadi video mengenai kisah Isabella Guzman. Nah, gimana menurut kalian cerita dari Isabella Guzman ini? Kalau boleh, kalian boleh kasih pendapat kalian mengenai Isabella Guzman ini, silahkan komen ya di bawah. Semoga juga kalian suka dengan video aku. Sekian dulu video dari aku, terima kasih bagi yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk saran-sarannya. Thank you, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik loncengnya untuk notifikasi agar kalian tahu kalau aku lagi upload video baru. Bye-bye.